bo'lgan, maydon chetida bo'lgan barcha Bahodir xonim, Sardorimiz taxti medalni, kubok shu yerda. O'tdi, ichkariga kirdi. Kirdi. Darvozalash. Kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Katta g'alaba, boyay. Tumbang secara tragis meski dibantu wasit. 9 pemain Uzbekistan tumbangkan Arab Saudi di laga final Piala Asia U17 2025. Tak mau larut dalam kesedihan, Nova Arianto langsung lakukan hal ini usai skuad Garuda Muda tumbang di perempat final. Demi ambisi ke Piala Dunia, Erick Thohir kirim permohonan terbuka ini untuk Patrick Kluivert, ofisial dan para pemain timnas Indonesia. Loyalitasnya tanpa batas, Kevin Dix beberkan fanatisme supporter timnas Indonesia yang bikin dirinya merasa takjub. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nasib tragis harus dialami Arab Saudi U17 setelah dihajar Uzbekistan di partai final Piala Asia U17 2025. Ya, timnas Uzbekistan U17 menjadi juara Piala Asia U17 setelah menaklukkan tim tuan rumah Arab Saudi dengan skor akhir 2-0. Di awal-awal laga, pertandingan sebenarnya berlangsung begitu sengit. Kedua tim sama-sama menciptakan beberapa peluang berbahaya. Meski pertandingan berjalan seru, namun laga ini juga berlangsung begitu keras. Bahkan, beberapa kali para pemain Arab Saudi terlihat melakukan pelanggaran yang begitu berbahaya. Namun anehnya, pelanggaran-pelanggaran keras yang dilakukan para pemain Arab Saudi luput dari pantauan wasit yang memimpin pertandingan. Sebaliknya, pelanggaran yang dilakukan para pemain Uzbekistan justru direspon dengan cepat. Dan benar saja, petaka untuk Uzbekistan datang pada menit ke-40, saat Nurbek Sarsenbaev di kartu merah. Ia dianggap wasit melakukan pelanggaran keras kepada Adel Hibah. Ya, lagi dan lagi, kartu merah kembali datang untuk Uzbekistan pada masa injury time babak pertama. Miraziz Abdukarimov diusir wasit setelah dianggap melanggar Sabri Dahal. Bermain dengan 9 pemain, mental Uzbekistan benar-benar diuji. Namun, Uzbekistan yang mempunyai mental juara tak mau menyerah begitu saja. Memasuki babak kedua, Uzbekistan mendapatkan momentum bagus setelah pemain Arab Saudi kedapatan menyentuh bola di dalam kotak penalti. Muhammad Hakimov yang ditunjuk sebagai algojo penalti sukses menaklukkan kiper Arab Saudi dan merubah skor menjadi 1-0. Tertinggal 1 gol, Arab Saudi langsung tancap gas melakukan serangan-serangan ke pertahanan Uzbekistan. Namun, kokohnya lini pertahanan Uzbekistan tak mampu ditembus para penyerang Arab Saudi. Alih-alih mencetak gol, Arab Saudi justru kecolongan lagi. Ya, Uzbekistan menggandakan keunggulan pada menit ke-70 lewat serangan cepat. Sadriddin Hasanov merangsek dari sisi kiri, melewati pemain Arab, lalu menaklukkan kiper dengan sangat dingin. Skor 2-0 pun bertahan hingga akhir dan Uzbekistan keluar sebagai juara Piala Asia U17 2025. Kesimpulannya dari laga ini adalah, meskipun Arab Saudi selalu diuntungkan keputusan wasit, namun tetap saja, mental juara Uzbekistan tak bisa dibendung dan berhasil menaklukkan tuan rumah meskipun itu dengan 9 pemain saja. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, langsung bergerak cepat setelah kekalahan menyakitkan timnas Indonesia U17 atas Korea Utara. Ya, Nova tidak ingin larut dalam kesedihan usai timnya kalah telak 0-6 di perempat final Piala Asia U17 2025. Nova Arianto justru memilih menatap masa depan dan menyusun rencana besar menuju Piala Dunia U17 di Qatar. Meski kalah telak dari Korea Utara, perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Asia cukup impresif. Mereka sukses menumbangkan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan di fase grup,
memuncaki klasemen grup C dengan 9 poin sempurna. Setibanya di tanah air pada Kamis lalu, Nova langsung menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam perjalanan tim. Ia juga membocorkan bahwa diskusi serius dengan PSSI soal persiapan menuju Piala Dunia U17 sudah dilakukan. Terima kasih Bapak Erick Thohir beserta jajaran pengurus PSSI untuk suportnya kepada Timnas U17. Karena pastinya dengan support sistem yang baik akhirnya kami bersyukur bisa menggapai mimpi kami bermain di Piala Dunia U17. Kami juga membahas rencana roadmap Timnas U17 ke depan dan langkah apa yang akan kami ambil, agar nantinya, Timnas U17 bisa berbicara di event Piala Dunia U17 di bulan November nantinya, ungkap Nova Arianto. Selain fokus ke persiapan teknis, Nova juga tak lupa mengapresiasi peran pelatih-pelatih di tingkat akar rumput. Menurut rencana, Nova Arianto akan kembali mengumpulkan para pemain Timnas Indonesia U17 pada Juli mendatang untuk menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan menuju Qatar. Fokus utama dari roadmap yang disusunnya adalah peningkatan kualitas fisik, taktik, dan mental pemain muda Indonesia agar mampu bersaing di panggung dunia. Langkah cepat dan responsif dari pelatih kelahiran Semarang ini mendapat banyak apresiasi. Ia menunjukkan dedikasi tinggi dan kepekaan sebagai pelatih muda berbakat yang punya visi jelas untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan roadmap yang matang, dukungan penuh dari PSSI, serta semangat juang para pemain, harapan publik Indonesia tentu kembali tumbuh. Ketum PSSI Erick Thohir melontarkan permohonan terbuka untuk Patrick Kluivert, para asisten pelatih dan para pemain Timnas Indonesia. Ya, permohonan terbuka Erick Thohir kepada seluruh jajaran Timnas Indonesia ini berkaitan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan terakhir di fase grup C putaran ketiga melawan Cina dan Jepang. Hasil dari 2 pertandingan tersebut sangat menentukan langkah skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Marcelino Ferdinand dan kolega akan lolos langsung ke putaran final atau kembali berjuang di putaran keempat? Celah kecil terlihat oleh mata Erick Thohir, di mana Timnas Indonesia bisa melakukan persiapan lebih dini. Erick Thohir memohon agar pemain bisa bergabung lebih cepat dengan Timnas dan menjalani pemusatan latihan. Permintaan Erick Thohir ini bukan tanpa alasan. Pasalnya kompetisi Liga di Eropa hingga Liga 1 berakhir pada Mei mendatang. Meski berharap demikian, Erick Thohir mengaku tidak memaksa permintaannya wajib dipenuhi. Erick Thohir mengembalikan semua keputusan di tangan jajaran pelatih dan pemain Timnas Indonesia. Pada Juni mendatang, saya memohon kepada Patrick Kluivert, ofisial dan bahkan para pemain juga. Jika mereka datang lebih cepat untuk mempersiapkan diri, namun kembali lagi, keputusan itu ada di tangan mereka. Kami punya lawan pada 5 dan 10 Juni melawan Cina serta Jepang. Itu di luar musim kompetisi, ungkap Erick Thohir. Erick juga tidak menutup mata bahwa para pemain membutuhkan waktu istirahat bersama keluarga. Karena itu, semua keputusan dikembalikan ke pelatih dan pemain, namun Erick Thohir tetap berharap secepatnya. Ya, mereka bisa rileks bersama keluarga. Tetapi, kami melakukan konsolidasi, mungkin kita bisa berlatih lebih cepat. Mungkin, tetapi itu tergantung mereka. Itu akan bagus karena program ini benar-benar kami perhatikan secara detail dan bukan hanya sekadar program, jelas Erick Thohir. Sebagaimana yang diketahui, Kevin Dix menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang pada November 2024 lalu. Walaupun telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Dix tetap dibuat takjub dengan supporter Timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun tersebut dibuat takjub setelah merasakan dukungan luar biasa supporter Timnas Indonesia pada Maret lalu. Dix merasakan fanatisme supporter Timnas Indonesia saat beraksi bersama skuad Garuda dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat bertandang ke markas Australia, Dix begitu takjub dengan dukungan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, dukungan besar diberikan kepada para pemain Timnas Indonesia yang tampil di laga tandang tersebut. Kevin Dix mengaku bahwa ia merasakan dukungan luar biasa, karena saat bermain tandang, tetapi terasa bermain di kandang. Ini karena dukungan luar biasa diberikan, sehingga banyak orang Indonesia yang memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia di Sydney.
Pemain Copenhagen tersebut merasa takjub karena dari 35.000 lebih penonton yang memenuhi stadion, Kevin Dix merasa terdapat 25.000 orang Indonesia yang memenuhi stadion. Ya, ini pengalaman lain yang luar biasa. Kami bermain tandang di Australia dan rasanya seperti bermain di kandang sendiri. Saya pikir stadion ini dipenuhi oleh 25.000 orang Indonesia di Sydney, dan ini menunjukkan seberapa banyak orang Indonesia mendukung Anda. Mereka melakukan dukungan besar dengan spanduk dan segala sesuatu itu berasa sangat besar, ungkap Kevin Dix.